Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah atau dimanapun. Memang manusia ingin memenuhi dan mengisi hidupnya dengan suatu nilai atau makna. Ada orang yang memang menilai makna hidup ini adalah pangkat, terhormat, harta, dan memang ujung-ujungnya kesenangan, dan untuk itu banyak juga berpikir kesuksesan dan banyak uang. Pada hari ini kita dengarkan entah bagaimanalah apa yang mereka cari sebenarnya. Jadi ada, bukan si Arnold ini ya, ada opungnya mau mengajari cucunya yang sudah SMA, mau mengajari karena anaknya ini agak memang keras, cucunya agak keras itu, dan ingin bersukses. Memang diajari, kata opungnya ini, kau ingat ya, banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi kau harus selalu optimis, karena hidup ini singkat. Senyumlah kamu ya, senyumlah selagi gigimu ada, katanya kan. Oh, didengarnya. Sering dikatakan itu. Berusahalah. Ingat, berusaha adalah langkah pertama untuk gagal, bukan untuk sukses. Makin heran cucunya ini. Dan dikatakan lagi, jika kau gagal dan menyerah, atau kalau semua menyerah ketika gagal, jadi siapa lagi yang sukses di dunia ini? Jadi harus gagal dulu. Ditanyalah, kau nanti kalau sudah tamat SMA, kemana? Oh, saya akan usahakan masuk universitas yang bagus. Oke, luluslah kau. Lalu, ya cari kerja. Kemana? Pokoknya yang bagus-bagus lah. Lalu, kenapa rupanya? Cari duit. Lalu, membentuk keluarga. Lalu, akan kubuat rumah yang bagus dan indah dan seterusnya karena banyak gajiku. Lalu, opung ini pun lalu. Itu aja makna hidupmu. Ingatlah katanya, makna hidup itu adalah menjadi anak Allah. Kalau tidak ada makna hidupmu, berenung-renunglah si anak muda ini. Pada hari ini para bapak dan ibu, ketika kita mendengarkan bacaan pertama tadi, bagaimana Samuel sebenarnya masih anak dia ya, tapi secara khusus rupanya Tuhan ingin menyiapkan Samuel ini menjadi seorang yang luar biasa, jadi nabi. Dan akhirnya yang terjadi ialah si Eli yang ada di situ, dan Samuel adalah muridnya. Tuhan rupanya atau Yahweh memanggil, Samuel. Dia datang, apa memanggil saya? Mungkin opungnya itu atau si Eli ini berpikir, marnipi-nipi atau apa, mimpi-mimpi lah ini. Sampai 2 kali. Tapi sudah tahu si Eli rupanya ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dari Samuel ini. Sehingga akhirnya kalau nanti dipanggil lagi, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itu dikatakan oleh Samuel jawabannya. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan dalam Injil hari ini, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kalau saya Yohanes Pembaptis, agak sakit hati lah kan. Sama dengan sekolah kan, kita suruh agak bagus sekolah ini, ke sekolah sanalah kalian. Gak bagus gurunya ini, ke sanalah kalian kan. Masa ditinggalkan Yohanes Pembaptis ya? Dia sudah lama mendidik anaknya ini, si Andreas dan itu. Tapi kemudian ditinggalkan. Lebih hebatnya guru yang di sana.
Tapi memang Yohanes sendirinya yang menunjuk ya. Tidak disembunyikannya. Ada yang sekolah yang lebih hebat, guru yang lebih hebat. Jangan tahu kau, biar kau tetap muridku, itu sebenarnya kan. Tapi justru tidak. Lihatlah anak domba Allah, Yesus lewat. Memang dalam Injil sudah kita tahu ya, Yohanes semakin kecil dan Mesias yang akan makin besar. Yang terjadi ialah Andreas dan murid yang lain itu ingin mencari nilai yang lebih tinggi atau sesuatu makna hidup yang lebih daripada yang dijanjikan oleh Yohanes. Dan Yohanes memberikan jalan. Dan kemudian jawaban di sini mereka datang. Tapi Yesus tidak langsung, oh udah bagus juga ini. Ada murid baru, bayar uang pembangunan, enggak ada. Apa yang kalian cari? Yang mereka katakan, di mana guru atau rabbi tinggal? Dan disitulah mereka mengamati bagaimana cara hidup Yesus. Yesus tidak mengajari teologi dan lain-lain itu, hanya memberikan lihatlah hidup kami. Dan rupanya mereka melihat dan mendapati satu nilai yang luar biasa dari kehidupan Yesus. Betul-betullah ini Mesias. Dan yang terjadi kemudian ialah mereka sesudah melihat itu, mereka sangat yakin dan mereka meninggalkan segalanya. Memang kalau di dalam pikiran kita sebenarnya Yesus pun ketika kita dibaptis, kita sudah hidup. Lihatlah bagaimana kehidupan sebagai orang Katolik. Lihat, rasakan. Apa yang dibuat oleh Kristus dalam gereja? Apa sebenarnya arti kita menggereja? Lihat, kita hidupi. Tapi disitulah ada juga kan kita ini entah siapalah, mungkin kita semua. Kita sudah Katolik tapi sebenarnya belum menghidupi. Kita lihat-lihat, oh beginilah Katolik, ya, wah bagus juga, wah ada novena, ada ini bagus juga. Tapi kita sendiri tidak menghidupi dan karena itu tidak berani juga mewartakan, tak berani. Banyak juga orang Katolik yang mengatakan, samanya itu. Sama-sama Kristen ya, kenapa rupanya? Memang sama, tetapi apakah betul sama? Banyak. Jadi kadang-kadang juga, atau mahasiswa atau apapun, bergereja di mana pun tidak peduli dia kalau hari Minggu, asal bergereja. Kenapa aku bergereja di sana? Ada kawan-kawanku di situ, ke situlah aku. Ya kan? Jadi sebenarnya belum menghayati apakah sebenarnya makna kalau kita menjadi orang yang mengikut Yesus dalam gereja ini. Dan itulah suatu pertanyaan bagi kita semuanya dan suatu pencarian makna. Apakah makna kehidupan kita betul-betul sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus? Yesus sudah mengatakan, mari lihatlah, lihat, ikuti, hidupi. Memang kalau di dalam hal ini tadi anak muda itu, opungnya itu mengatakannya, hidup hanya berguna dan hanya memuaskan dan hanya bisa memenuhi makna hidup kita kalau kita bersama dengan Yesus. Kalau tidak, tak bisa itu. Akan selalu, oh ini enggak pas, ini enggak pas, pasti. Tetapi itu yang dikatakan tadi, ketika kegagalan pun kita bisa tersenyum karena kita tahu, oh ada di situ Yesus. Ada orang kalau gagal, udah berkelahi, berbeda dan seterusnya. Karena tak ada dilihatnya di situ ada Yesus. Kekerasan hatinya yang penting. Yesus pinggirkan, semua pinggirkan. Aku, ya matilah kita kalau gitu. Lebih baik tidak Katolik, begitu kan? Jadi para bapak dan ibu, pada hari ini apa yang kamu cari? Kata Yesus. Ayo coba kita jawab semua. Apa yang kita cari? Apa ya? Jangan-jangan tak tahu kita apa yang kita cari.
Dan Yesus karena memang belum tahu, lihatlah. Dan pada hari ini kita diajak untuk melihat kehidupan Yesus. Andreas sesudah yakin dan murid yang lain sesudah yakin, maka mereka berani mewartakan. Malahan, kami sudah melihat Yesus datang, ikutilah. Dan disitulah juga terpanggil Simon yang menjadi Kefas, batu wadas gereja kita. Ketika kita sudah yakin dan kita berada bersama Yesus, bagaimanapun pasti kita mewartakan. Amin. Kita mengucapkan iman kepercayaan.